Namaku Roni, umurku 25 tahun. Kalau dipikir-pikir, hidupku sebenarnya sederhana. Sejak kecil aku cuma hidup berdua sama ayah. Ibu meninggal waktu aku masih SMP, tepatnya kelas 2. Hari itu hujan deras, dan aku masih ingat jelas suara tangisan ayah yang pecah di ruang tamu rumah kami yang sempit. Sejak saat itu, rumah ini selalu terasa sepi. Meskipun setiap hari ada suara radio tua yang ayah nyalakan dari pagi sampai sore, seolah ingin mengusir sunyi yang terlalu lama tinggal. Ayah adalah satu satania sandaran hidupku. Dia bukan orang kaya, tapi di kampung kami, namanya dikenal baik. Orang-orang hormat sama dia. Bukan karena harta, tapi karena sikapnya. Kalau ada kerja bakti, ayah selalu datang paling pagi. Kalau ada warga berantem, ayah yang sering diminta jadi penengah. Kalau ada orang punya hajat tapi kekurangan, ayah tak segan membantu sebisanya. Aku sering dengar orang bilang, "Wong koyo bapakmu kui saiki wis arang, Ron." Dan ayah cuma tersenyum sambil bilang, "Urip kui sing penting migunani." Sejak ibu meninggal, ayah merangkap jadi segalanya. Dia jadi ayah, jadi ibu, jadi teman, jadi tempat aku mengeluh. Walaupun capek kerja, ayah selalu sempat nanyain aku, sudah makan atau belum? Sekolah bagaimana? Apa ada masalah? Bahkan sampai aku lulus dan kerja serabutan, ayah tetap memperlakukanku seperti anak kecil yang harus dijaga. Hidup kami memang pas-pasan, tapi selalu terasa cukup. Setiap malam, kami makan bersama di meja kayu kecil yang sudah usang. Ayah sering cerita masa mudanya, tentang sawah, tentang teman-temannya, tentang mimpi-mimpi yang gak pernah tercapai. Aku biasanya cuma mendengarkan sambil mengangguk, merasa aman karena ayah ada di depanku, sehat, kuat, dan selalu terlihat baik-baik saja. Sampai beberapa bulan terakhir itu datang. Awalnya cuma keluhan kecil. Ayah bilang badannya sering capek, padahal kerjaannya gak seberat dulu. Aku pikir mungkin karena umurnya sudah lewat 50. Aku suruh dia istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Tapi capek itu berubah jadi sesuatu yang aneh. Nafsu makannya berkurang, tidurnya gelisah, badannya mulai kurus terlalu cepat. Untuk sekadar kelelahan biasa, kulit ayah makin pucat, kayak orang yang lama sakit. Matanya cekung. Kalau aku perhatiin, tatapannya sering kosong, seperti orang yang pikirannya jauh entah kemana. Aku tanya, ayah cuma bilang, "Gak apa-apa, paling masuk angin." Tapi suaranya lemah, jauh dari kata meyakinkan. Malam-malam jadi waktu yang paling aku takuti. Ayah sering mengigau, awalnya pelan, seperti orang bicara sendiri. Lama-lama jadi teriakan. Dia nyebut satu nama yang sama berulang kali, tapi suaranya putus-putus, seolah lidahnya berat. Aku gak jelas nama siapa, tapi setiap kali nama itu keluar, wajah ayah berubah. Kadang seperti ketakutan, kadang seperti marah yang dipendam bertahun-tahun. Pernah suatu malam, aku terbangun karena suara benturan keras. Aku lari ke kamar ayah dan melihat dia duduk di ranjang sambil mencengkeram lehernya sendiri. Mukanya merah, urat di lehernya tegang, matanya melotot ke atas. Napasnya tersenggel-senggel, seperti orang yang kehabisan udara. Aku panik. Tangannya, aku teriak-teriak minta tolong. Tapi gak ada siapa-siapa di rumah. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya ayah terkulai, napasnya pelan-pelan kembali normal, tapi tubuhnya gemetar. Aku duduk di sampingnya, megang tangannya. Dalam hati aku cuma bisa ngomong, "Pak, ojo ninggal aku, Pak." Aku durung siap. Tapi ayah cuma menatapku dengan mata basah, seolah ingin bilang sesuatu tapi gak sanggup. Sejak malam itu, kejadian serupa sering terulang. Selalu tengah malam, selalu dengan cara yang sama. Ayah terbangun, mencengkeram lehernya, dan teriak tanpa suara. Seolah ada sesuatu yang mencekiknya dari dalam, bukan dari luar. Aku bawa ayah ke puskesmas. Dokternya periksa tekanan darah, jantung, paru-paru. Katanya normal. Aku bawa ke rumah sakit kota, ngeluarin tabungan yang aku simpan, sedikit demi sedikit. Hasilnya sama. Dokter bilang, secara medis tidak ditemukan apa-apa. Kalimat diucapkan dengan nada netral, tapi buatku terdengar seperti vonis yang kejam. Obat tetap dikasih, vitamin, obat penenang, obat tidur, tapi nggak ada yang benar-benar membantu. Ayah malah makin lemah, berat badannya turun drastis. Jalan sedikit saja sudah ngos-ngosan. Kadang dia cuma duduk di kursi sambil menatap halaman, diam berjam-jam,
seperti orang yang menunggu sesuatu. Aku mulai sering izin gak masuk kerja. Aku takut ninggalin ayah sendirian. Aku takut pulang dan menemukan sesuatu yang lebih buruk. Setiap aku keluar rumah, ada rasa was-was yang terus nempel. Tidak, pelan-pelan, bisik-bisik, mulai terdengar di kampung. Awalnya aku pura-pura gak dengar, tapi lama-lama, kalimat itu makin jelas. Penyokit kok onayo kaya ke dudu lara biasa. Wes tau tak kandani, wong apik kuwi so akeh sing iri. Ada juga yang bilang langsung ke aku, meskipun dengan suara pelan, seolah takut didengar sesuatu. Mereka bilang ayahku kemungkinan kena guna-guna. Ada yang gak senang sama ayah, ada yang punya dendam lama. Dan yang paling bikin dadaku sesak, beberapa orang nyebut satu kemungkinan yang sama. Katanya, saudara sendiri. Aku tahu maksud mereka. Ayah memang punya saudara. Hubungan mereka nggak pernah benar-benar baik sejak masalah warisan bertahun-tahun. Lalu, ayah memilih mengalah, memilih diam, memilih menjauh. Aku pikir masalah itu sudah lama selesai. Tapi ternyata mungkin tidak pernah benar-benar selesai. Aku nggak mau percaya. Aku menolak menti-menta semua omongan itu. Buatku, ayah sakit ya karena sakit. Bukan karena hal-hal yang gak masuk akal. Aku berusaha keras meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini bisa dijelaskan secara logika. Tapi setiap malam, saat aku melihat ayah meringkuk kesakitan tanpa sebab yang jelas, logika itu runtuh pelan-pelan. Ada satu malam, ayah memanggil namaku dengan suara sangat lemah. Aku langsung mendekat, duduk di samping ranjangnya. Tangannya dingin, Ron. Iya pak, aku di sini. Matanya menatapku lama. Ada ketakutan di sana, juga penyesalan. Yen ana apa-apa karo bapak. Kowe sing hati-hati leh. Aku gak kuat dengarnya. Aku pegang tangannya lebih erat. Pak, ojo ngomong ngono. Papa pasti sembuh. Ayah tersenyum tipis, tapi senyum itu gak sampai ke matanya. Bapek mong pengjin kau selamat. Malam itu aku nangis, diam-diam di kamar mandi. Air keran aku buka biar suara tangisku gak kedengaran. Aku merasa kecil, gak berguna, gak tahu harus berbuat apa. Orang yang paling aku andalkan sekarang, justru orang yang paling membutuhkan pertolonganku. Sementara aku gak punya apa-apa selain doa dan ketakutan. Keesokan harinya, aku berdiri di depan rumah, memandangi kampung yang selama ini terasa aman. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Senyum orang-orang terasa samar, sapaan mereka terdengar aneh, seolah ada sesuatu yang mereka tahu, tapi gak berani mereka ucapkan terang-terangan. Di titik itu, aku sadar satu hal, aku sudah kehabisan pilihan. Dan meskipun aku masih gak percaya hal-hal mistis, aku mulai merasa bahwa penyakit ayah bukan sekadar urusan dunia yang bisa diselesaikan dengan obat dan dokter. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap, sesuatu yang pelen-pelen menggerogoti ayahku dari dalam. Dan kalau aku tetap bersikeras menutup mata, mungkin aku akan kehilangan ayah tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Disitulah aku akhirnya mulai membuka diri pada kemungkinan yang selama ini aku tolak. Bukan karena aku percaya, tapi karena aku terlalu takut untuk kehilangan orang terakhir yang aku punya. Sore itu langit mendung, angin berembus pelan membawa bau tanah basah. Aku lagi duduk di teras rumah sambil menatap jalan kampung yang mulai sepi. Ayah tertidur di dalam, napasnya berat dan tidak teratur. Aku belum berani meninggalkannya terlalu lama, tapi pikiranku sudah terlalu penuh. Di kepalaku, semua pertanyaan berputar-putar tanpa jawaban. Tiba-tiba ada suara langkah pelan mendekat. Tetangga depan rumahku, seorang bapak tua yang sudah sepuh, berdiri di pagar bambu sambil menopang tubuhnya dengan tongkat kayu. Wajahnya keriput, matanya redup, tapi sorotnya serius. Dia memanggil namaku pelan, seolah takut ada yang mendengar. Aku mendekat dan menyapanya. Dia tidak langsung bicara. Pandangannya justru mengarah ke dalam rumah, ke kamar ayah. Lalu dia menghela napas panjang, napas orang tua yang seolah membawa beban banyak rahasia. Ron, suaranya lirih, hampir berbisik. Iya pak. Dia ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya bicara. Dia bilang sudah beberapa malam mendengar teriakan ayah. Dia bilang penyakit ayah bukan penyakit biasa. Dan dengan nada hati-hati, dia menyarankan aku untuk menemui seseorang. Seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan, jauh dari kampung. Aku langsung menggeleng, refleks. Maaf pak, saya nggak percaya yang begituan. Bapak itu tidak marah, dia justru tersenyum tipis.
senyum orang yang sudah menduga jawaban. Itu, Bapak ngerti, tapi kadang, wong urip kui, kudu gelem, ngrungok, sing ora pengen dirungok. Aku tidak menjawab. Dalam hati aku masih keras. Aku tidak mau ayahku dianggap kena hal-hal aneh. Aku ingin percaya semua ini bisa disembuhkan secara normal. Bapak itu tidak memaksa. Dia pamit dengan kalimat pelan sebelum pergi. Yen kowe butuh panggonan nang pinggir alas, ora kabeh wong aiso nemok. Sore itu berlalu dengan perasaan tidak enak yang semakin menekan dadaku. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Aku duduk di samping ranjang ayah, memperhatikan wajahnya yang makin tirus. Aku mengganti lap basah di keningnya, mencoba menenangkannya. Untuk beberapa saat, suasana terasa tenang. Aku mulai berpikir, mungkin tetangga tadi hanya terlalu khawatir. Sampai tengah malam tiba. Ayah tiba-tiba kejang, tubuhnya melengkung aneh. Jari-jarinya kaku, mulutnya terbuka. Tapi suara yang keluar seperti orang tenggelam. Aku panik, memanggil namanya, memegang bahunya, mencoba menahan tubuhnya yang gemetar. Lalu ayah berteriak, suaranya parau, penuh ketakutan. Dia belum selesai sama aku. Kalimat itu keluar terputus-putus, tapi jelas. Kakiku langsung lemas. Dadaku terasa dihantam sesuatu yang berat. Aku merasa seolah ada udara dingin lewat di dalam kamar. Padahal jendela tertutup rapat. Aku memeluk ayah, mencoba menenangkannya. Setelah beberapa saat, tubuhnya melemas. Napasnya kembali pelan, tapi matanya terbuka, menatap kosong. Air mata mengalir di sudut matanya. Aku tidak tidur semalaman. Pagi harinya, sebelum matahari benar-benar naik, aku sudah siap. Aku nggak bilang apa-apa ke ayah. Aku cuma pamit sebentar. Bilang mau cari udara. Ayah menatapku dengan tatapan yang membuat dadaku perih. Seolah dia tahu aku akan pergi ke tempat yang tidak biasa. Perjalanan ke pinggir hutan terasa lebih jauh dari yang aku bayangkan. Jalan tanah sempit, kiri kanan ditumbuhi semak dan pohon besar. Semakin masuk, sinyal HP menghilang. Suara kendaraan tidak terdengar lagi. Yang ada cuma suara serangga dan angin yang menggesek daun. Rumah dukun itu muncul tiba-tiba. Bangunannya kecil, kayunya lapuk, atapnya sebagian miring. Seolah sudah bertahan-tahan berdiri tanpa pernah banner-banner diperbaiki. Halamannya kosong, hanya ada beberapa daun kering berserakan. Di depan pintu, tergantung kain hitam yang warnanya sudah pudar. Begitu aku melangkah masuk, bau tanah basah langsung menyergap hidungku. Bau itu bercampur dengan aroma kemenyan yang menusuk, bikin kepalaku sedikit pusing. Ruangan di dalam remang-remang. Cahaya masuk dari celah dinding kayu. Dukun itu duduk di lantai, bersila. Rambutnya putih semua, panjang dan tidak terurus. Kulitnya keriput, tulangnya menonjol, tapi matanya tajam, seperti menembus langsung ke dadaku. Aku menelan ludah, memperkenalkan diri. Dia tidak menyuruhku duduk. Dia hanya menatapku lama, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat. Akhirnya dia bicara. Sebutno jeneng bapakmu. Serak tapi tegas. Aku menyebutkan nama ayah. Dia mengangguk pelan. Lalu dia minta tanggal lahir ayah, hari pasaran, dan sehelai rambut. Aku sudah menyiapkannya. Entah kenapa, sejak berangkat tadi aku merasa harus membawa itu. Dukun itu memejamkan mata. Tangannya bergerak pelan, bibirnya komat kamit. Waktu terasa berhenti. Aku tidak tahu berapa lama dia diam. Mungkin 5 menit, mungkin setengah jam. Keringat dingin mengalir di punggungku. Akhirnya dia membuka mata. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya langsung membuat jantungku jatuh. Obat anak. Tapi orang yang dunia kah? Aku menatapnya. Tidak paham tapi takut. Maksudnya gimana, Mbah? Dia menghela napas panjang. Lalu satu persatu dia menjelaskan. Ayahku kena guna-guna berat. Bukan kiriman sembarangan. Ini niat yang dipelihara bertahun-tahun. Pengirimnya memang saudara sendiri. Dendam lama soal warisan yang tidak pernah selesai. Kebencian yang diwariskan bukan diselesaikan. Tapi yang paling membuat darahku dingin, dukun itu bilang guna-guna ini tidak bekerja sendiri. Ada arwah yang terikat. Arwah orang yang pernah disakiti, pernah dikhianati, dan tidak bisa pergi dengan tenang. Ana sing ngewangi, sakadonya sing ora katon, katanya pelan. Aku gemetar, tanganku dingin. Terus, apa masih bisa disembuhkan? Dukun itu mengangguk pelan. Ada obatnya.
katanya. Tapi bukan obat yang bisa diracik di sini. Bukan ramuan biasa. Obat itu ada di sebuah kampung terpencil. Kampung yang tidak tercatat di peta manapun. Kampung yang hanya muncul untuk orang-orang tertentu. Orang-orang yang dipanggil. Aku merasa kepalaku pening. Kampung apa itu, Mbah? Dia menatapku lama sebelum menjawab. Kampung sing ora kabeh wong aiso mlebu. Yen kau dipanggil, dalan bakal membuka. Dan di sana, katanya lagi, ada seseorang yang mengenal ayahku dengan sangat baik. Teman lama ayahku, orang yang hilang 10 tahun lalu. Orang yang oleh semua orang sudah dianggap mati. Dukun itu menyebut namanya Plan. Nama yang pernah aku dengar dari cerita ayah, tapi tidak pernah aku pikirkan lagi. Dadaku terasa sesak. Aku ngerti iki abot, kata dukun itu. Suaranya melembut sedikit, tapi kowe anak, kowe sing paling cedak. Yen kau gelem dalan, bakal ketemu. Aku pulang dengan langkah gontai. Sepanjang jalan, kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Kampung yang tidak ada di peta, orang yang sudah mati, arwah terikat, semua terdengar gila. Tapi wajah ayah, teriakannya semalam, genggaman tangannya yang dingin, semua itu lebih nyata. Dari logikaku sendiri, sampai di rumah, aku duduk di samping ayah. Dia tertidur, wajahnya tenang untuk sesaat. Aku menatapnya lama, lalu berbisik pelan, hampir seperti doa. Yen iki siji-sijin, dalan, aku bakal nyoba. Aku ora pengen kelangan bapak. Di dalam hatiku, ketakutan dan tekad bercampur jadi satu. Aku tahu, setelah hari ini, hidupku tidak akan pernah kembali seperti semula. Aku berangkat pagi-pagi sekali, saat matahari bahkan belum benar-benar naik. Udara masih dingin, embun menempel di jok motor, dan kampungku masih setengah tertidur. Ayah masih terlelap di kamarnya. Sebelum pergi, aku sempat berdiri lama di depan pintu kamar, mendengarkan napasnya. Ada rasa bersalah meninggalkan dia dalam keadaan seperti itu, tapi juga ada dorongan kuat di dalam dada yang bilang, aku harus berangkat sekarang. Sebelum nyaliku habis, motor tua peninggalan ayahku hidupkan pelan-pelan supaya tidak membangunkan. Tetangga, suaranya serak, tapi masih setia. Aku melaju pelan menyusuri jalan kampung yang sudah sangat aku kenal. Sawah terbentang di kiri kanan, hijau tapi agak pucat karena kabut pagi. Ayam-ayam berkeliaran di pinggir jalan, sesekali berkokok malas. Beberapa petani sudah terlihat di kejauhan, membungkuk di pematang. Semua terasa biasa, terlalu biasa untuk sebuah perjalanan yang kata orang akan mengubah hidupku. Aku melewati jalan yang sering aku lewati sejak kecil. Pohon-pohon jati tua yang akarnya menonjol ke permukaan tanah. Jembatan kecil dari beton yang di bawahnya mengalir sungai dangkal. Aku hafal setiap lubang di jalan itu. Bahkan aku sempat berpikir, mungkin semua ini cuma ketakutanku sendiri. Mungkin dukun itu salah. Mungkin ayah akan membaik. Tapi semakin jauh aku melaju, perlahan ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih dingin. Kabut yang tadinya tipis tiba-tiba menebal dengan cepat, seolah turun sekaligus dari langit. Pandanganku jadi pendek. Sawah dan rumah warga pelan-pelan menghilang, digantikan oleh bayangan pohon-pohon tinggi yang berdiri rapat. Suara burung yang tadi masih terdengar, satu persatu lenyap. Tidak ada kicau, tidak ada suara serangga. Yang tersisa hanya suara mesin motorku sendiri. Dan suara itu terdengar aneh di telingaku, seperti bukan motorku, seperti bergema di ruang kosong. Aku melambat, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku berhenti sebentar, menepi, lalu mengeluarkan HP dari saku. Layarnya menyala, tapi jam di layar berhenti. Angkanya tidak bergerak sama sekali. Aku tunggu beberapa detik, tetap sama. Sinyal hilang paling, gumamku, mencoba menenangkan diri. Aku memasukkan lagi HP ke saku dan melanjutkan perjalanan. Tapi rasa nggak enak itu makin kuat. Setiap meter yang kulewati terasa seperti aku masuk lebih dalam ke tempat yang tidak seharusnya aku datangi. Kabut mulai menipis, dan di depan, samar-samar, aku melihat bentuk rumah-rumah. Aku memperlambat motor dan akhirnya berhenti. Di depanku, ada sebuah kampung kecil dari kayohan. Kampung itu kelihatan normal, bahkan terlalu normal. Rumah-rumah kayu berjajar rapi. Ada orang menumbuk padi di halaman. Ada beberapa anak kecil berlarian sambil tertawa. Lampu-lampu rumah menyala dengan
Cahaya kuning temaram, padahal hari masih pagi menjelang siang. Aku turun dari motor. Begitu kakiku menginjak tanah kampung itu, perasaan aneh langsung menyergap. Dadaku terasa berat, seperti ditekan sesuatu yang tidak kelihatan. Udara di sini terasa lembab dan dingin, berbeda dengan jalan yang baru saja kulewati. Beberapa orang menoleh ke arahku. Mereka tersenyum, senyum yang lebar, terlalu lebar. Mereka menyapaku satu persatu, seolah sudah mengenalku sejak lama. "Monggo mas, silakan masuk. Dari jauh ya." Aku membalas senyum itu dengan kaku. Aku mencoba bersikap sopan, tapi mataku tidak bisa berhenti memperhatikan satu hal yang sama pada mereka semua. Mata mereka kosong, tidak benar-benar menatapku, seperti menatap ke arah yang sedikit berbeda, ke sesuatu di belakangku. Aku berjalan pelan melewati kampung itu. Setiap langkah terasa berat. Rumah-rumah di sini rapi, tapi terlalu bersih. Tidak ada suara kehidupan selain suara-suara yang terasa dibuat-buat. Anak-anak yang berlari tidak berkeringat. Orang-orang yang menumbuk padi tidak terdengar capek. Salah satu warga mengajakku duduk di rumahnya. Rumah itu sederhana, lantainya dari tanah yang dipadatkan, dindingnya kayu tua. Tidak ada meja kecil dengan beberapa piring makanan. "Silakan makan dulu," katanya ramah. Aku duduk. Perutku sebenarnya tidak lapar, tapi aku merasa tidak enak menolak. Aku mengambil sendok dan pura-pura menyuap. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Semua orang di ruangan itu sedang makan. Mereka mengunyah pelan, tapi tidak satu pun dari mereka benar-benar menelan. Sendok hanya bolak-balik ke mulut. Makanan di piring mereka tidak berkurang. Aku menahan napas. Aku pura-pura mengunyah, menelan ludahku sendiri. Tanganku gemetar di bawah meja. Aku ingin sepat-sepat keluar, tapi kakiku terasa kaku. Waktu terasa aneh di kampung itu. Matahari tidak bergerak, bayangan tidak berubah. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku di sana. Tiba-tiba, tanpa peringatan, suara azan maghrib berkumandang. Aku tersentak. Rasanya terlalu cepat. Tapi yang membuat seluruh tubuhku merinding bukan itu. Suara azan itu salah. Lafalnya seperti terbalik. Nadanya aneh, seperti kaset tua yang diputar mundur. Bulu kuduku berdiri. Jantungku berdentum keras di telinga. Orang-orang di sekitarku berhenti bergerak sejenak. Lalu mereka menunduk bersamaan, seperti patung yang digerakkan oleh satu perintah. Aku berdiri cepat. Nafasku pendek-pendek. Dalam hati aku berdoa, lirih dan kacau. "Gusti, yen iki dalan sing kudu tak lewati, tulung kuatno atiku." Aku berjalan ke tengah kampung. Kakiku melangkah tanpa benar-benar aku sadari. Seolah ada sesuatu yang menarikku ke satu titik tertentu. Di sana, di dekat pohon besar yang batangnya hitam dan berlumut, aku melihat seorang pria berdiri. Pria itu paruh baya. Posturnya tegap, rambutnya hitam dengan sedikit uban di pelipis. Pakaiannya sederhana seperti orang dasabiat, tapi ada sesuatu yang langsung membuat dadaku terasa sesak. Wajahnya, aku mengenal wajah itu. Aku pernah melihatnya di foto lama ayah. Foto yang sudah menguning, disimpan rapi di lemari. Foto seorang pria yang berdiri di samping ayah, tersenyum lebar. Tangan mereka saling merangkul. Pria itu menatapku. Tatapannya berbeda dari warga lain. Matanya tidak kosong, justru terlalu hidup, terlalu sadar. Dia tersenyum kecil, senyum yang tenang, tapi membuatku merinding sampai ke tulang. "Kamu Roni ya?" Suaranya datar, tapi ada nada akrab di sana. Dia sudah lama menungguku. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokanku kering. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Pria itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya terdengar jelas, padahal tanah di sekitarnya lunak. Dia berhenti tepat di depanku. Jarak kami sangat dekat. Aku bisa mencium bau tanah dan daun basah dari tubuhnya. "Kamu mirip bapakmu," katanya pelan. Kalimat itu menusuk dadaku. Aku teringat ayah, terbaring lemah di rumah. Napasnya yang berat, tatapannya yang penuh harap. Tanpa sadar, mataku panas. "Kowe tekan ka? Amarga bapakmu ta?" Lanjutnya, suaranya sedikit melembut. Aku mengangguk lagi, bibirku bergetar. "Iya, saya disuruh cari obat." Pria itu menatapku lama. Senyumnya perlahan memudar, digantikan ekspresi yang sulit aku baca. Ada kesedihan di sana, ada penyesalan, dan ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap. "Akair kau teka?"
katanya lirih. Wis suwe aku nunggu. Kata-kata itu membuat perutku terasa mual. Menunggu, menungguku. Aku menoleh ke sekeliling. Kampung itu terasa semakin sunyi. Orang-orang tidak lagi bergerak. Seolah waktu berhenti tepat di saat aku berdiri di hadapan pria itu. Dalam hati, ada suara kecil yang berbisik bahwa sejak aku menginjakkan kaki di kampung ini, aku sudah melangkah terlalu jauh. Tapi wajah ayah kembali muncul di pikiranku. Suara teriakannya di malam hari, kalimat terakhirnya yang penuh ketakutan. Aku menarik napas dalam-dalam. Apapun yang ada di depanku sekarang, aku tahu aku tidak bisa mundur lagi. Dan tanpa aku sadari, di balik senyum tipis pria itu, ada perasaan kuat bahwa pertemuan ini bukan awal dari keselamatan, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pria itu berjalan lebih dulu, memberi isyarat agar aku mengikutinya. Langkahnya tenang, tidak tergesa. Seolah kampung yang terasa menekan ini adalah rumah yang sangat ia kenal. Aku mengikutinya dengan perasaan campur aduk. Setiap langkah menjauh dari tengah kampung, dadaku justru terasa makin berat. Udara semakin dingin, dan cahaya temaram dari lampu-lampu rumah tampak redup seperti akan padam kapan saja Rumania berada. Di ujung kampung, dekat deretan pohon besar yang batangnya hitam dan berlumut, rumah itu terlihat lebih tua dari yang lain. Dinding kayunya kusam, pintunya sedikit miring, tapi anehnya terlihat paling kokoh di antara rumah-rumah lain. Begitu aku masuk, perasaanku langsung berubah. Di dalam rumah itu, suasananya lebih hangat, lebih nyata, seolah aku kembali ke dunia yang sedikit lebih masuk akal. Pria itu mempersilahkanku duduk. Aku duduk di bangku kayu panjang, sementara dia duduk berhadapan denganku. Dari jarak sedekat itu, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tidak ada tanda-tanda pembusukan, tidak ada luka, tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang tidak bisa disembunyikan oleh wajah setenang apapun. Mata orang yang sudah terlalu lama menunggu. Aku Kancan, bapakmu, katanya akhirnya. Suaranya rendah, tenang, seperti orang yang sedang bercerita di sore hari. Kami kenal sejak muda, susah senang bareng. Aku mengangguk pelan. Tenggorokanku masih kering. Nama saya Roni. Dia tersenyum tipis. Aku tahu. Dia lalu mulai bercerita tentang masa lalu, tentang ayahku yang dulu pernah menyelamatkannya. Dari tentang sebuah peristiwa lama yang tidak pernah ayah ceritakan kepadaku. Tentang hutang nyawa yang tidak pernah benar-benar lunas katanya. Dulu mereka berdua terlibat dalam sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh. Urusan tanah, urusan uang, dan urusan dendam. Saat semua itu memuncak, nyawanya hampir melayang. Dan di saat semua orang menjauh, ayahku yang justru menolongnya, menyembunyikannya, dan menyelamatkannya dari akhir yang mengerikan. Ayahmu wong apik, katanya lirih. Terlalu apik kanggodonya sing koyo gene. Aku menunduk, dadaku terasa hangat dan perih sekaligus. Aku tidak pernah tahu cerita ini. Ayah tidak pernah membanggakan kebaikannya. Semua dia simpan sendiri. Pria itu melanjutkan ceritanya. Tapi nada suaranya berubah. Lebih berat, lebih gelap. Kampung ini, katanya, bukan kampung biasa. Ini adalah kampung gaib, tempat bernaung bagi orang-orang yang mati tidak wajar, orang-orang yang hilang tanpa jejak, orang-orang yang terikat perjanjian hitam semasa hidupnya. Mereka tidak sepenuhnya hidup, tapi juga tidak benar-benar mati. Wong-wong sing kowe delok mau, katanya pelan. Iku kabeh wis ora ana neng donyaka. Aku merinding. Semua kejanggalan yang kulihat sejak tadi mendadak masuk akal. Mata kosong, gerakan yang kaku, waktu yang terasa berhenti. Dia mengakui bahwa dirinya sendiri sudah mati 10 tahun lalu. Tubuhnya sudah lama dikubur, tapi jiwanya tidak bisa pergi. Terikat oleh urusan lama yang belum selesai, terikat oleh dendam dan perjanjian yang dibuat orang lain. Dan disitulah nama saudara ayahku disebut. Orang itu, katanya, tidak pernah memaafkan ayah. Dendam soal warisan tumbuh menjadi kebencian yang dipelihara. Saat dia menemukan jalan gelap untuk membalas, dia tidak ragu. Dia menggunakan arwah-arwah yang terikat, termasuk dirinya, sebagai perantara. Guna-guna kui ora mengsaka wong urip, katanya. Ana sing wis mati, nanging isih diiket. Dadaku terasa sesak. Aku menatap lantai kayu di bawah kakiku. Tanganku dingin. Aku ora gelem nindakake iki sejatine.
Lanjutnya, tapi aku ora endu, pilihan, ikatanku kuat, aku mengangkat wajahku. Terus, kenapa sekarang mau nolong? Dia menatapku lama, ada kilatan emosi di matanya rusa bersalah. Rasli, amarga bapakmu wis tekan wates, lan amarga kau teka. Dia bilang dia mau menghentikan semua ini. Mau membantu ayahku sembuh, mau memutus guna-guna itu. Tapi untuk itu, harus ada ritual. Ritual yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Ritual yang hanya bisa dilakukan di kampung ini. Aku menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Dia menghela napas. Kowe kudu tetep nangka, ora oleh metusak durung. Rampung. Kalimat berikutnya membuat darahku dingin. Lan kowe ora oleh percaya sapa-sapa, kejaba aku. Aku terdiam lama. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi di dalam dadaku hanya ada satu wajah. Wajah ayahku yang terbaring lemah. Ayah saya bisa sembuh? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Yan ritual, rampung. Ya, tanpa berpikir panjang, aku mengangguk. Saya setuju. Aku tidak tahu saat itu bahwa kalimat sederhana itu adalah awal dari semua penderitaan yang sesungguhnya. Malam turun tanpa aku di kampung ini, perubahan waktu tidak terasa alami. Cahaya di luar rumah perlahan menghilang, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Lampu-lampu rumah menyala lebih redup dari sebelumnya, seolah takut menantang malam. Pria itu menyuruhku beristirahat di satu ruangan kecil di belakang rumah. Aku rebahan di tikar tipis. Mataku terbuka lebar, menatap langit-langit kayu yang gelap. Aku tidak mengantuk. Pikiranku penuh. Aku mendengar suara-suara dari luar. Langkah kaki, bisikan pelan. Sesuatu yang menyeret tanah. Aku memejamkan mata, mencoba mengabaikannya. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan menjadi dingin. Sangat dingin. Aku membuka mata. Di sudut ruangan, ada bayangan. Awalnya hanya gelap, tapi perlahan, bayangan itu membentuk sosok. Sosok manusia, tubuhnya kurus, lehernya panjang, wajahnya samar, matanya hitam kosong. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Tubuhku tidak bisa bergerak. Bayangan itu mendekat, langkahnya tidak bersuara. Semakin dekat, aku bisa mencium bau tanah basah dan darah Roni. Namaku dipanggil dengan suara yang bukan suara manusia. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Dalam hati menyebut nama Tuhan berulang kali, tiba-tiba bayangan itu menghilang. Aku terengah, keringat dingin membasahi tubuhku. Dari kejauhan, aku mendengar teriakan. Bukan teriakanku, suara itu familiar. Suara ayah. Aku bangkit dan berlari keluar rumah. Kampung itu sunyi, terlalu sunyi. Di kejauhan, aku melihat beberapa sosok berdiri diam, menatap ke arahku dengan kepala miring. Aku jatuh berlutut di tanah. Dadaku terasa sakit, seolah ada tangan yang mencengkeram dari dalam. Aku sadar saat itu, apapun yang aku rasakan di sini, ayah juga merasakannya di dunia nyata. Pria itu muncul di depanku. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya tajam. Iki mong, wiwitan, katanya pelan. Kowe kudu kuat le. Aku menatapnya dengan mata basah. Ayah saya kenapa? Dia tidak langsung menjawab, hanya menatap malam yang gelap. Yen jauh mundur saiki, katanya akhirnya. Bapakmu ora bakal selamat. Aku terdiam. Malam itu, aku benar-benar mengerti satu hal. Aku sudah terperangkap, dan teror ini baru saja dimulai. Malam itu datang tanpa aba-aba, seperti pintu yang ditutup keras dari belakang. Tidak ada senja, tidak ada peralihan yang lembut. Cahaya temaram yang sejak tadi menyelimuti kampung itu tiba-tiba meredup, lalu lenyap. Langit berubah pekat, hitam seperti kain basah yang diperas dari kegelapan paling dalam. Udara yang sebelumnya dingin menjadi jauh lebih menusuk, seolah setiap tarikan napas membawa jaram-jaram kecil yang menusuk paru-paruku. Aku berdiri di depan rumah pria itu. Tubuhku masih gemetar sisa kejadian barusan. Baru saja aku mendengar teriakan ayah. Teriakan yang terasa nyata seakan keluar dari balik pepohonan kampung ini. Dadaku masih terasa sesak, dan jantungku berdetak tak beraturan. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi perasaan itu justru semakin kuat. Lalu aku mendengar suara. Awalnya pelan, seperti tulang yang digeser perlahan. Lalu suara langkah kaki. Bukan satu, tapi banyak. Aku menoleh ke arah jalan kampung. Di sana, penduduk yang tadi siang terlihat normal, berdiri satu persatu di depan rumah mereka.
Dan saat itulah aku melihat perubahan itu. Wajah mereka rusak seperti orang terluka, tapi rusak seperti sesuatu yang dipaksa memakai bentuk manusia. Ada yang wajahnya seperti meleleh, hidungnya miring ke samping, mulutnya terbuka terlalu lebar, sampai rahangnya tampak copot. Ada yang lehernya memanjang, menjulur ke depan dengan sudut yang tidak mungkin dimiliki manusia hidup. Ada yang kepalanya miring ke bahu, tapi tubuhnya tetap tegak. Matanya menatap lurus ke arahku tanpa berkedip. Mataku panas, nafasku tersendat. Salah satu dari mereka melangkah maju. Setiap langkahnya disertai bunyi tulang beradu, seperti kayu kering yang dipatahkan. Senyumnya masih ada, senyum yang sama seperti siang tadi, tapi kini terlihat kejam, kosong, dan penuh lapar. Roni, namaku dipanggil lagi. Kali ini bukan satu suara, tapi banyak, bertumpuk, saling tumpang tindih. Aku mundur, kakiku gemetar, hampir tidak bisa menyangga tubuhku sendiri. Aku menoleh ke belakang, dan langsung berlari, tanpa arah. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Yang aku tahu, aku harus menjauh dari mereka. Aku berlari menyusuri jalan kampung. Tapi jalan itu berubah. Tanah di bawah kakiku terasa lunak, seperti menginjak daging basah. Rumah-rumah di kiri kanan memanjang, dindingnya melengkung aneh. Atapnya seolah menunduk menghadap ke jalan. Jendela-jendela terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Aku bisa merasakan tatapan dari balik jendela itu. Meski tidak melihat siapapun, aku berbelok ke kiri. Jalan itu menyempit, lalu melebar lagi. Aku berbelok ke kanan, tapi kembali ke tempat yang sama. Pohon besar dengan batang hitam dan lumut itu muncul lagi di depanku. Aku berhenti. Napasku terengah. Dadaku sakit. Enggak mungkin, gumamku. Aku berlari lagi. Kali ini lebih cepat. Tapi seberapapun aku berlari, aku selalu kembali ke titik yang sama. Pohon itu, rumah itu, jalan itu. Seolah kampung ini melipat dirinya sendiri, memaksaku tetap berada di pusatnya. Di sela-sela napasku yang terengah, tiba-tiba dadaku terasa seperti diremas dari dalam. Sakitnya bukan main. Aku terjatuh berlutut. Tanganku refleks mencengkeram dada. Tapi rasa sakit itu bukan berasal dari luka. Itu seperti ada sesuatu yang mencekik jantungku. Dan bersamaan dengan itu, gambaran ayah muncul di pikiranku. Aku bisa melihatnya dengan jelas, seolah aku berada di samping ranjangnya. Ayah terbaring kaku, tubuhnya kejang, tangannya mencengkeram, dada dan lehernya. Mulutnya terbuka, tapi yang keluar hanya erangan kesakitan. Matanya melotot, penuh ketakutan yang sama seperti yang sekarang aku rasakan. Aku menjerit, "Pak!" Rasa sakit itu mereda perlahan. Aku terengah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Itulah aku, mengerti. Apapun yang aku rasakan di sini, ayah juga merasakannya di dunia nyata. Aku bangkit tertatih, kakiku lemas. Tapi aku memaksa berdiri. Aku berjalan pelan, waspada, sambil menahan rasa panik yang terus menekan dadaku. Di sekelilingku, penduduk kampung itu berdiri diam, tapi tubuh mereka terus berubah. Ada yang punggungnya membungkuk sampai hampir menyentuh tanah. Ada yang lengannya memanjang, ujung jarinya menyeret tanah dan meninggalkan bekas garis hitam. Aku melihat seorang anak kecil yang siang tadi berlari-larian. Sekarang kepalanya terbalik ke belakang. Wajahnya menghadap punggungnya sendiri, capek. Mulutnya masih tersenyum, dan matanya menatapku dari posisi yang tidak mungkin. Aku menutup mata, berbisik lirih, "Gusti, tolong aku." Langkah kakiku goyah. Aku ingin kembali ke rumah pria itu, satu-satunya tempat yang terasa sedikit aman. Tapi jalanan tidak mau membawaku ke sana. Jalan itu memutar, berputar, mempermainkanku seperti labirin hidup. Di tengah keputusasaan itu, pikiranku mulai jernih dengan cara yang aneh. Seolah rasa takut yang terlalu besar memaksaku berpikir lebih dalam. Aku teringat kata-kata dukun tua. Aku teringat penjelasan pria itu tentang ritual, tentang obat, tentang arwah terikat, tentang syarat, dan pelan-pelan, kepingan-kepingan itu menyatu. Obat ini bukan ramuan biasa. Ini bukan sekadar menghentikan guna-guna, ini pemindahan penderitaan. Yang sakit bukan ayah saja. Yang tersiksa bukan cuma dia. Semua ini seperti sistem yang harus seimbang. Jika satu beban diangkat, beban itu harus pindah ke tempat lain. Dan kampung ini adalah tempat penampung beban itu.
Aku tersentak saat satu suara terdengar sangat dekat di telingaku. "Jo wes rumong satat." Aku menoleh cepat. Pria itu berdiri di belakangku. Wajahnya tetap tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya lebih dalam, lebih gelap. "Apa maksudmu?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia tidak langsung menjawab. Dia memandang sekeliling kampung, ke sosok-sosok yang berdiri diam dengan bentuk tubuh yang rusak. "Wong-wong iki," katanya pelan. "Bien ono sing nganteni." Aku menatapnya. Dadaku berdebar. "Mereka semua pengganti?" tanyaku. Dia mengangguk pelan. "Ana sing nganteni bojone, ana sing ganteni anake, ana sing ganteni sip." Kata-kata itu menghantamku keras. Aku teringat semua wajah di kampung ini. Wajah-wajah yang terlihat menunggu sesuatu, menunggu seseorang. "Terus, ayah saya?" Suaraku hampir tidak terdengar. Pria itu menatapku lama. Ada keraguan sesaat di wajahnya. Lalu dia berkata, "Yen ritual rampung, bapakmu bakal waras." Aku menggertakkan gigi. "Dan yang menggantikan?" Tidak menjawab, tapi dia tidak perlu menjawab. Jawabannya terasa jelas, menusuk, dan dingin. Aku teringat tatapan pria itu sejak awal. Tatapan orang yang sudah terlalu lama terikat, terlalu lama menunggu pengganti. Aku teringat kalimatnya, bahwa dia ingin bebas, bahwa ikatannya harus diputus. Tubuhku bergetar hebat. "Jadi, aku?" bisikku. Dia menghela napas panjang. Suaranya terdengar sangat lelah. "Roni, cau anak sing besek." Aku ngerti iki ora adil, tapi iki dalan siji-sijin. Air mataku jatuh, bukan karena takut mati, tapi karena aku sadar pilihan yang akan datang jauh lebih kejam dari kematian itu sendiri. Aku teringat ayah, cara dia tersenyum setiap pagi, cara dia menepuk pundakku sambil bilang aku harus jadi orang baik. Kata-katanya yang selalu sama, "Urip kui ojo ngegawe wong liyo cilaka." Dan sekarang, demi menyelamatkannya, aku justru harus menerima penderitaan ini. Aku jatuh terduduk di tanah. Tanganku mencengkeram tanah kampung itu yang dingin dan basah. Nafasku terisak. "Pak, nenek iki dalan kanggo jenengan urip." Aku gelem. Pria itu tidak tersenyum, tidak juga terlihat lega. Dia hanya menunduk, seolah menanggung beban yang sama beratnya. Di sekelilingku, kampung itu berdenyut pelan, seperti makhluk hidup yang sadar bahwa aku mulai mengerti peranku. Dan di dalam dadaku, ada satu kepastian yang menakutkan. Aku belum mati, tapi aku sudah mulai menjadi milik kampung ini. Aku berdiri tepat di hadapannya. Tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena amarah yang bercampur takut dan kecewa. Semua potongan cerita yang sejak awal terasa janggal, kini tersusun rapi, membentuk gambaran yang terlalu kejam untuk diterima. Pria itu teman lama ayahku. Arwah yang terikat di kampung ini tidak lagi terlihat seperti penolong. Di mataku sekarang, dia tampak seperti orang yang sudah terlalu lama putus asa hingga rela menyeret orang lain ke dalam penderitaannya sendiri. "Kamu bohong," kataku dengan suara bergetar, tapi tegas. "Sejak awal kamu gak pernah cerita semuanya." Dia menunduk. Wajahnya yang sejak tadi terlihat tenang, kini retak. Kerutan di dahinya semakin dalam. Matanya meredup seperti lampu minyak yang kehabisan sumbu. Dia menarik napas panjang, lalu duduk di batu besar di samping jalan kampung yang bentuknya sudah tak karuan. "Aku wis ora duwe pilihan, Roni," katanya pelan. "Aku capek." Kata itu terdengar sederhana, tapi beratnya seperti gunung runtuh di dadaku. Aku mengepalkan tangan. "Capek gimana maksudmu? Kamu tahu apa yang aku rasain sekarang? Kamu tahu apa yang ayahku rasain?" Dia mengangkat kepala perlahan. Matanya basah, tapi air mata itu tidak jatuh. Aku ngerti. Justru karena aku ngerti rasane dikurung. Rasane ora iso lunga. Rasane nyawang wong sing disayang nandang lara tanpa aiso ngewangi. Aku tertawa pendek, getir. "Jadi solusinya kamu gantiin penderitaanmu ke aku?" Dia terdiam lama. Di sekeliling kami, kampung itu sunyi. Penduduk-penduduk yang rusak berdiri jauh, seolah memberi ruang, tapi tatapan mereka tetap tertuju padaku. Tatapan orang-orang yang sudah kalah. "Aku mati 10 tahun kepungkur," katanya akhirnya. "Waktu kui aku diseret menyang perjanjian ireng sing ora tak pahami sakabehe. Aku mikir bakal untuk perlindungan, untuk kekuatan, untuk urip sing luwih apik.
Nyatane, aku mung entuk ikatan. Suara angin berdesir, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis. Ayahmu. Lanjutnya, wong siji-sijine sing bantu aku. Wal sakapati sing kejam. Dewike orang ngerti perjanjianku, orang ngerti dosaku. Dewike mung nolong kaya biasane. Dadaku terasa sesak. Aku bisa membayangkan ayah muda dengan kemeja lusuh dan senyum tulusnya, menolong teman tanpa berpikir panjang. Dan kini, kebaikan itu justru menjadi akar dari semua ini. Perjanjian iku ora iso dibatalke kata, pre itu, sing aiso mong dialihka. Aku menggeleng keras ke aku. Dia mengangguk pelan. Kok aku? Tanyaku lirih. Suara yang keluar hampir seperti rengekan. Kenapa harus aku? Amarga, ikatan paling kuat iku getih, jawabnya. Lan amarga aku, ora aiso sembarang milih. Kampung iki sing milih. Aku menoleh ke sekeliling. Jalanan yang melingkar. Rumah-rumah yang berubah wajah-wajah. Rusak, yang menang. Semua itu terasa hidup, sadar dan lapar. Orang yang paling cocok, lanjutnya, adalah anak dari orang yang pernah menolongku. Anak sing duwe ikatan rasa tresna sing jero. Anak sing gelem nandang lara demi wong tuane. Kata-kata itu menghujam tepat di hatiku. Aku ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa aku tidak mau, bahwa ini tidak adil. Tapi bayangan ayah kembali muncul di pikiranku, lebih jelas dari sebelumnya. Aku melihat ayah terbaring di ranjang rumah kami. Wajahnya cekung, kulitnya pucat, napasnya pendek-pendek, seperti ikan yang terdampar di darat. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar menyebut namaku. Roni. Aku menutup mata. Air mata jatuh, hangat di pipiku. Ayahmu saiki wis cedak banget. Karo wates, kata pria itu. Suaranya hampir berbisik. Ritual wis diwiwiti. Yen koe metu saka kampung iki, ikatan bakal putus ganti kasar. Guna-guna iku ora bakal dialihka, tapi bali kabeh menyang dheweke. Aku membuka mata, menatap pria itu dengan tatapan kosong. Artinya, dia mati. Dia mengangguk pelan. Tidak ada kebohongan di wajahnya sekarang. Hanya kelelahan yang dalam. Aku berdiri terhuyung. Kakiku terasa berat, seperti menapak lumpur kental. Aku berjalan menjauh beberapa langkah. Mencoba bernapas. Mencoba berpikir. Tapi pikiranku kacau. Pilihan yang ada di depanku bukan pilihan. Itu hukuman. Di satu sisi ayah, satu-satunya keluarga yang aku punya. Orang yang membesarkanku sendirian. Yang rela banting tulang demi aku sekolah. Yang selalu bilang, aku adalah alasan dia bertahan hidup. Di sisi lain, diriku sendiri, hidupku, masa depanku. Semua kemungkinan yang belum sempat terjadi. Aku menatap langit kampung gaib itu. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan, hanya kegelapan yang berdenyut pelan. Aku gak minta dilahirkan ke dunia ini, cuma buat jadi tumbal, bisikku. Pria itu berdiri dan mendekat. Ora ana ting jalu. Aku uga, orang jaluk. Aku menoleh tajam. Terus kenapa kamu ngelakuin ini ke aku? Dia terdiam lama sebelum menjawab. Amarga aku pengen rampung. Amarga aku pengen bebas. Lan amarga yen, aku ora nindakake iki. Kampung. Iki bakal terus njupuk wong liya, bisa wae sedulure, anak liyane, utawa wong sing ora salah apa-apa. Kata-kata itu membuatku terdiam. Kampung ini bukan hanya penjara, ia adalah mesin penderitaan yang terus berputar. Aku terduduk di tanah, menutup wajah dengan kedua tangan. Bahuku bergetar hebat, tangisku pecah, keras. Tidak lagi bisa kutahan, Pak. Aku kudu, piye? Bisikku lirih, entah pada siapa. Dalam isak tangis itu, aku kembali merasakan hubungan aneh dengan ayah. Dadaku nyeri, tapi bukan nyeri biasa. Ini nyeri yang penuh pesan. Seolah ayah sedang menggenggam tanganku dari jauh. Dalam benakku, aku mendengar suaranya. Lemah, tapi jelas. Roni, ojo mikir aku uripmu isi dawale. Aku terisak lebih keras. Aku gak bisa ninggalin bapak, Pak. Bayangan ayah tersenyum tipis. Senyum yang selalu dia pakai saat ingin menenangkanku. Bapak wis cukup Roni. Sing penting kowe urip. Aku membuka mata. Dunia kampung gaib itu kembali menatapku dengan keheningan yang menekan. Pria itu berdiri beberapa langkah dariku. Menunggu. Tidak memaksa, tapi juga tidak menghentikan. Aku berdiri perlahan. Kaki-kakiku masih gemetar. Tapi ada satu hal yang mulai jelas di kepalaku.
ini bukan tentang siapa yang hidup dan siapa yang mati. Ini tentang rantai penderitaan yang harus diputus. Aku menatap pria itu. Kalau aku pergi sekarang, ayah mati, tapi kampung ini tetap ada. Dia mengangguk. Kalau aku tinggal, ayah sembuh, tapi aku terjebak. Dia kembali mengangguk. Aku menarik napas panjang, dan kamu bebas. Dia menunduk. Inggih. Kaku menatap wajah-wajah penduduk kampung. Wajah-wajah yang dulu punya kehidupan, keluarga, mimpi. Mereka semua pernah berada di posisiku. Kalau aku jadi pengganti, tanyaku pelan, apa aku bakal jadi kayak mereka? Pria itu ragu sejenak. Ora langsung. Ning suwe-suwe, kampung iki bakal jupuk sitik demi sitik. Aku pahit, pelan-pelan menghapus aku. Dia tidak menyangkal. Aku menutup mata lagi. Kali ini, aku tidak menangis. Ada ketenangan aneh yang menyelinap, seperti saat seseorang akhirnya menerima hukuman yang sudah lama ditunggu. Aku benci pilihan. Ini, kataku pelan, aku benci kamu. Aku benci kampung ini. Dia mengangguk, menerima kebencianku tanpa protes. Tapi aku lebih benci dunia tanpa ayah. Lanjutku. Kalau memang harus ada yang terikat di sini, biar aku... Pria itu terkejut. Matanya melebar. Roni, kowe ora kudu. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Dengan satu syarat, dia menatapku, berharap setelah aku menggantikanmu, kampung ini harus berhenti mencari pengganti lain. Kataku, biarkan penderitaan ini berhenti. Di aku, dia terdiam lama. Kampung gaib itu seakan ikut menahan napas. Aku ora, iso janji, katanya jujur. Tapi aku bakal nyoba. Aku bakal nutup kabeh dalan sing tak ngerti. Aku mengangguk pelan. Itu cukup. Aku melangkah maju, mendekati pusat kampung. Tanah di bawah kakiku terasa hangat, berdenyut. Aku tahu, begitu aku melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Di dadaku, rasa sakit itu kembali muncul. Tapi kali ini, aku tidak melawan. Aku menerimanya. Pak, bisikku dalam hati, yen iki dalanku. Mungkin jenengan waras, urip sing tenang. Aku tresna Bapa, air mata terakhir jatuh. Dan dengan langkah itu, aku tahu, aku telah memilih. Aku pilih ayah. Keputusan itu keluar begitu saja dari mulutku, tanpa teriak, tanpa dramatis. Tapi begitu kota-kota itu melayang di udara, kampung gaib seolah mengerti. Tanah di bawah kakiku bergetar pelan, seperti dada makhluk hidup yang sedang menarik napas panjang. Angin berputar mengelilingiku, membawa suara-suara lirih, tangisan, doa, dan jeritan yang saling bertumpuk. Ritual dimulai malam itu juga. Aku dibawa ke tengah kampung, ke sebuah lapangan kecil yang sebelumnya tak pernah kulihat, padahal aku merasa sudah berkeliling tanpa henti. Di sana berdiri bata-bata hitam tersusun melingkar, permukaannya licin, seperti selalu basah oleh sesuatu yang bukan air. Di tengah lingkaran itu, tanahnya cekung, seolah bekas kubangan besar. Penduduk kampung berdiri mengelilingi kami. Wajah mereka tidak sepenuhnya rusak, seperti saat malam pertama aku tersesat, tapi juga tidak sepenuhnya manusia. Mata mereka kosong, namun penuh rasa ingin tahu, seperti orang-orang yang ingin memastikan nasib orang berikutnya. Pria paruh baya itu berdiri di depanku. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Rambutnya yang tadinya rapi, kini memutih sepenuhnya. Tubuhnya sedikit membungkuk, seolah beban yang ia pikul selama 10 tahun terakhir mulai terangkat. Kalf, isi aiso mundur, katanya pelan. Sadurunge iki rampung. Aku menggeleng. Anehnya, aku tidak lagi merasa takut. Yang ada hanya rasa sedih yang sangat dalam, dan rindu yang bahkan belum sempat terjadi. Kalau aku mundur, ayahku mati. Jawabku singkat. Dia menutup mata. Matur nuwun, Roni. Aku melangkah ke tengah lingkaran batu. Begitu kakiku menyentuh tanah cekung itu, tubuhku langsung terasa berat. Seperti ada ratusan tangan tak terlihat yang menarikku ke bawah. Nafasku cesak. Udara di sekitarku mendadak terasa kental, sulit dihirup. Doa-doa mulai dilantunkan. Bahasanya tidak sepenuhnya aku pahami. Ada potongan Jawa kuno, ada suara seperti gumaman anak kecil. Ada pula bisikan yang terdengar sangat dekat di telingaku, memanggil namaku berulang kali. Dadaku terasa panas, lalu dingin, lalu sakit yang luar biasa. Aku berteriak,
tapi suaraku tenggelam. Dunia di sekitarku berputar cepat. Dalam pusaran itu, aku melihat beanggen-beanggen hidupku sendiri. Masa kecilku bersama ayah saat kami makan nasi dengan lauk seadanya, tapi tertawa bahagia saat ayah menungguku pulang sekolah meski hujan deras. Saat ibu masih ada, sebelum semuanya berubah, aku juga melihat ayah di ranjangnya. Tubuhnya yang kurus, wajahnya yang pucat. Aku merasakan sakitnya. Aku merasakan dadanya sesak. Tenggorokannya seperti dicekik. Kepalanya berdenyut hebat. Semua rasa sakit itu pindah ke tubuhku, satu persatu, tanpa sisa. Cibuk, tertekuk. Aku muntah cairan hitam pekat yang berbau anyir. Tanganku gemetar hebat. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang aku rasakan dengan sangat jelas. Rasa sakit di tubuh ayah menghilang, seolah ada pintu besar yang tertutup di sana dan terbuka di dalam diriku. Aku terengah-engah, pandanganku mengabur. Dalam kabur itu, aku melihat pria paruh baya itu berlutut, kepalanya menunduk, tangannya gemetar. Rampung, bisiknya. Kampung itu mengeluarkan suara aneh, seperti desahan lega. Batu-batu hitam retak, tanah bergetar, dan satu persatu wajah penduduk kampung mulai memudar. Tidak hilang, tapi seperti kembali ke bentuk yang lebih tenang. Tubuhku jatuh terjerembab ke tanah. Aku tidak tahu berapa lama aku tidak sadar. Aku membuka mata. Kampung itu terlihat berbeda, masih suram, masih sunyi, tapi tidak lagi terasa memusuhi. Aku bisa berdiri tanpa merasa ingin pingsan. Nafasku masih berat, tapi stabil. Pria parubaya itu berdiri di depanku. Wajahnya kini terlihat damai. Kerutannya berkurang, matanya jernih. "Wis rampung kabeh," katanya pelan. "Iketonmu wis dadi bagian saka kampung iki." Aku menelan ludah. "Ayahku," dia tersenyum kecil. Air mataku langsung jatuh, lututku lemas. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Tangis lega, tangis kehilangan, semuanya jadi satu. "Terima kasih," bisikku lirih. Entah pada siapa. Pria itu melangkah mendekat. Ciuman mulai transparan, seperti asap yang diterpa cahaya pagi. "Aku iso lunga saiki," katanya. "Aku iso mati, ganti tenang." Aku mengangkat kepala. "Kamu beneran bebas?" Dia mengangguk. "Amarga kowe." Aku ingin marah lagi. Injen bilang ini tidak adil. Tapi melihat wajahnya yang akhirnya tenang, amarah itu padam sendiri. "Sakdurunge aku lunga," katanya, "aku pengen kowe ngerti siji babe." Aku menatapnya. "Kampung iki ora bakal njupuk wong liya maneh. Ora siron kau aina. Kowe wis dadi kuncin." Aku terdiam. Itu bukan janji kebebasan. It's a sumahit. Tapi setidaknya, penjara yang menghentikan siklus. Tubuh pria itu semakin pudar. Sebelum banner-banner menghilang, dia menatapku untuk terakhir kalinya. "Ngapunten." Lalu dia lenyap, seperti embun pagi yang tersapu matahari. Di dunia nyata, ayah bangun keesokan paginya tanpa rasa sakit. Napasnya normal, tubuhnya masih lemah, tapi tidak lagi tersiksa. Dokter bingung. Penyakit yang kemarin seperti menunggu ajal, kini menghilang begitu saja. Ayah bisa duduk, bisa makan, bahkan bisa tersenyum. Hal pertama yang dia tanyakan saat sadar sepenuhnya adalah, "Aku? Roni nang endi?" Tak ada yang bisa menjawab. Ayah menungguku pulang. Hari demi hari, minggu demi minggu. Dia duduk di teras tiap sore, menatap jalan tanah di depan rumah, berharap melihat motorku muncul dari kejauhan. Tapi aku tidak pernah pulang. Beberapa bulan kemudian, orang-orang kampung mulai bercerita. Katanya, kalau senja turun dan kabut mulai merayap dari arah hutan, sering terlihat seorang pemuda berdiri di pinggir jalan setapak, diam, tatapannya kosong. Bajunya lusuh, wajahnya pucat tapi tidak menyeramkan. Hanya sedih. Kalau didekati, pemuda itu menghilang. Wajahnya mirip aku. Sebagian bilang itu halusinasi. Sebagian lagi memilih diam, pura-pura tidak tahu. Karena di desa, ada hal-hal yang lebih baik tidak dibicarakan. Ayahku kadang ikut melihat ke arah hutan saat senja. Dadanya terasa hangat.
seperti ada sesuatu yang memeluknya dari jauh. Di saat-saat itu, dia sering berbisik sendiri. Suaranya bergetar. "Roni, Bapak wis waras." Lah, di kampung gaib, aku hidup tanpa hidup. Hari-hariku berjalan tanpa waktu. Aku bisa berjalan menyusuri jalan yang berputar, melihat rame-ramai yang tak lagi berubah, melihat para penghuni yang kini hanya bayangan tenang. Aku tidak menua, tidak lapar, tidak tidur seperti manusia. Aku menjaga setiap ada celah, setiap ada getaran aneh dari dunia luar. Aku berdiri di batas, memastikan tidak ada lagi yang tersesat seperti aku dulu. Kadang, saat angin hutan berembus dengan cara tertentu, aku bisa mendengar suara ayah memanggil namaku. Suara itu tidak menyakitkan, justru menenangkan. "Pak," bisikku suatu kali, menatap langit gelap tanpa bintang. "Urip sing apik, aku ora opo-opo nang kene." Air mata tidak lagi jatuh. Aku sudah terlalu lama di sini untuk terus menangis. Aku adalah Roni, anak yang memilih ayahnya, penjaga kampung yang tidak ada di peta. Dan selama aku berdiri di sini, tidak akan ada lagi yang harus menggantikanku.